Hai Lur, selamat datang di album film COVID-19. Yap, pandemik virus corona saat ini sudah banyak sekali memakan korban jiwa di seluruh dunia Lur. Sampai video ini dibuat sudah ada sekitar 602 ribuan jiwa manusia yang positif corona dan 27 ribuan jiwa meninggal dunia. Krisis ekonomi di berbagai negara, kesulitan para peneliti untuk mengembangkan antivirus, munculnya hoax di mana-mana, sampai situasi panic buying yang merupakan keegoisan manusia adalah dampak nyata yang kita alami sekarang. Nah, masalahnya Lur, kejadian seperti ini itu persis seperti film Contagion di tahun 2011. Bukan hanya dampaknya saja, namun gejala dan juga sumber awal munculnya virus ini itu juga sama. Jadi apa benar ya film ini itu meramalkan masa depan? Atau ini hanyalah kebetulan belaka saja? Sebelum kita bahas plot cerita dan fakta menarik tentang film Contagion, spoiler warning buat kalian yang belum dan pengen ngeliat filmnya secara langsung. Karena di sini akan dibahas cerita dari awal sampai akhir filmnya. Oke, sebelum kita lanjut, ojo lali subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya Lur, biar kalian bisa terus mengikuti update-update konten menarik kita yang selanjutnya. Kalau sudah, nggak perlu lama-lama lagi, matikan lampunya, ambil cemilanmu, dan monggo sekecakan. Contagion atau bahasa Indonesianya penularan adalah film tahun 2011 asal Amerika yang booming pada masanya karena alur ceritanya yang realistis dan menarik untuk diikuti bahkan dari awal film dimulai. Bahkan sekarang Contagion jadi salah satu film yang paling sering ditonton dan paling laris di iTunes. Film garapan dari Steven Soderbergh ini diawali dengan cerita Beth Emhoff yang diperankan oleh Gwyneth Paltrow, susah banget namanya. Dia baru sampai di Minnesota, tempat asalnya, setelah selesai dari urusan bisnisnya di Hong Kong. Gejala virus sudah mulai dirasakan olehnya meskipun baru masuk di hari kedua, dan terlihat pula beberapa orang di beberapa negara yang juga terjangkit virus ini mengalami gejala yang serupa dan sayangnya mereka sedang berada di keramaian. Gejala yang dialami ini sama persis dengan virus corona, batuk, flu, disertai demam yang semakin lama semakin meningkat. Lalu tak lama ketika Beth sampai di rumah, tepatnya di hari keempat dirinya terkena virus, Beth kejang-kejang nih, mulut berbusa dan akhirnya dia sekarat. Mitch Emhoff, suaminya yang kedua, karena si Beth ini cerai Lur ceritanya. Mitch langsung membawa ke rumah sakit dan ternyata nyawa dari istrinya ini tidak bisa diselamatkan. Sedih, kaget, dan bingung dirasakan oleh Mitch, bahkan dia sampai nggak sadar menanyakan, bisa saya berbicara dengan istri saya? Seakan tidak mendengar perkataan dari dokter bahwa istrinya telah meninggal dan belum diketahui nih apa penyebabnya. Ketika Mitch dalam perjalanan pulang dan masih tidak percaya atas kematian mendadak istrinya, dia dikabarkan oleh babysitter di rumahnya bahwa anak laki-laki tirinya mengalami hal yang sama. Dan sesampainya di rumah, anak lelakinya ini sudah meninggal. Setelah kejadian itu, Mitch diisolasi untuk mengetahui apakah dia terserang penyakit yang sama atau tidak. Dan Mitch juga mengizinkan dokter untuk membedah Beth agar diketahui apa penyebab kematian Beth sebenarnya. Berikutnya media mulai ramai membicarakan banyak kematian yang sama di beberapa negara. Tuduhan atas penyerangan menggunakan virus pun mulai menyeruak, namun akhirnya dibantah karena tidak terbukti sama sekali. Lalu dalam waktu singkat di hari ke-12 sebanyak 8 juta orang di seluruh dunia terjangkit. Ini sih lebih berbahaya dari corona ya Lur, karena bukan masalah kekebalan imun atau usia, tapi virus ini menyerang siapa saja yang berkontak fisik atau sentuhan benda-benda yang terkontaminasi karena terpegang oleh orang-orang yang terinfeksi. Tapi memang ada beberapa orang yang kebal terhadap virus ini, diantaranya Mitch Emhoff dan anak perempuan kandungnya bernama Anna. Di tempat lain, CDC, Centers of Disease Control and Prevention, dan WHO, World Health Organization bergerak sangat cepat. WHO diwakili oleh epidemiolog Dr. Leonora pergi ke Hong Kong dan bertemu dengan epidemiolog Hong Kong bernama Sun Feng. Sayangnya Dr. Leonora diculik oleh Sun Feng nih, agar menjadi jaminan untuk mendapatkan vaksin demi menyelamatkan warga desanya. Lalu CDC berperan sangat baik di film ini. Dr. Cheever sebagai ketua dari CDC memerintahkan Dr. Mears untuk menelusuri dan menganalisis lebih dalam terkait penyebarannya di Minnesota. Dr. Cheever juga memiliki asisten yaitu Dr. Ellie yang ahli di bidang pembuatan vaksin, di mana Dr. Ellie menetapkan modul virus baru dari Beth Emhoff yang dipercaya menjadi orang pertama yang terjangkit virus ini, bahwa virus ini memasuki sel otak dan paru-paru, virus yang mengandung rangkaian sel kelelawar dan babi. Dan virus ini bisa menjangkiti manusia dari pertemuan antara sel virus dan proteksi kuman yang bertemu dengan sel perangsang dari pernafasan dan pusat sistem saraf. Lalu mereka akan saling mengunci satu sama lain. Hal ini bisa terjadi karena pertemuan antara kelelawar yang sakit dengan babi yang sakit, lalu kemudian virus itu bermutasi.
Dan ya udah jelas lah ya, virus baru artinya belum ada vaksinnya, harus dibuat dulu nih vaksinnya nih. Dan kenyataannya adalah pandemik ini sangat ganas dan menyebar cepat. Dr. Eli dan timnya pun harus segera bereksperimen untuk menemukan vaksin dari virus yang akhirnya disebut dengan nama MEV1 atau MEV1. Berikutnya seperti yang sudah kalian duga, kepanikan dan kericuan terjadi di mana-mana. Kota mulai mati, orang-orang pakai masker semuanya, bahkan pangan juga habis. Sampah juga berserakan di mana-mana karena nggak ada petugas yang membersihkan. Ya kecuali People 62 yang masih betah nongkrong sambil canda tawa dan menganggap ini bukan musibah berbahaya ya. Gerlor, ngopi dulu. Kepanikan dan kriminalitas semakin meningkat semenjak blogger online bernama Alan yang hobi banget pansos memposting videonya yang pura-pura sakit bisa sembuh karena obat dengan merek Forsythia. Karena videonya ini dipercaya banyak orang, keesokan harinya apotek-apotek sudah dipenuhi oleh banyak orang untuk mencari obat yang sama. Ketika apotek kehabisan obat Forsythia, masyarakat ngamuk dan merusak apotek-apotek di sana. Padahal ini hanyalah akal-akalan Alan yang mempromosikan merek obat tersebut dan ingin menaikkan namanya saja. Alan di sini cerminan dari masyarakat di dunia yang sering menebarkan hoax untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hari demi hari berlanjut, jutaan jiwa orang meninggal secara pesat. 1 dari 12 orang di dunia terinfeksi termasuk Dr. Mirs yang akhirnya meninggal karena tertular virus MEV1. Perjuangan yang luar biasa dari Dr. Mirs ini sangat dihargai layaknya tenaga medis di seluruh dunia yang menghadapi virus corona di garda terdepan. Dan orang-orang yang meninggal ini harus dikremasi tanpa ditemani satu keluarga pun. Ya sama lah ya kayak orang-orang di Indonesia lah ya. Social distancing pun benar-benar diberlakukan, termasuk Mitch yang super protektif ke anaknya Ena untuk tidak bertemu sama sekali dengan kekasihnya. Jadi biar nggak terlalu tegang, sisi romans diselipin lur antara Ena dan juga kekasihnya. Sampai akhirnya Dr. Eli menemukan vaksin di percobaannya yang ke-57, yang menggunakan monyet sebagai wadah uji cobanya. Dr. Eli langsung membuktikannya dengan menyuntikkan vaksin tersebut ke dirinya dan langsung menghampiri ayahnya yang terinfeksi untuk membuktikannya. Dan vaksin tersebut ternyata berhasil. Di hari yang ke-131, jumlah korban meninggal mencapai 26 juta jiwa di seluruh dunia. Dan vaksin sudah mulai diproduksi di 5 lokasi rahasia di Amerika dan di Eropa. Vaksin tersebut bisa digunakan selama 90 hari ke depan dan akan dibagikan secara bertahap selama setahun untuk menghentikan penyebaran virus. Vaksin ini bisa didapatkan dengan cara melotre berdasarkan tanggal lahir. Ketika berita ini tersebar, beberapa orang yang dianggap memiliki vaksin diserang oleh kriminal, termasuk istri dari ketua CDC, istri dari si Dr. Shiver, karena dianggap menyembunyikan vaksin tersebut. Dr. Leonora, epidemiolog yang diculik di Hong Kong, dibarter dengan vaksin yang dikirim oleh WHO ke Hong Kong. Namun ada satu scene yang belum kejawab nih lur, buat kalian yang udah lihat pasti paham nih maksudku apa nih. Ketika Dr. Leonora sudah di bandara dan akan kembali ke tempat asalnya, dia diberitahu jika vaksin yang dibarterkan adalah vaksin palsu. Lalu Dr. Leonora tiba-tiba lari meninggalkan bandara dan sepertinya dia pergi ke desa tempat dia diculik. Nah, scene-nya ini sampai sini aja nih lur. Sepertinya dia ingin kembali karena prihatin dengan kondisi desa yang banyak anak kecil di sana. Meskipun belum ada yang terinfeksi, tapi Dr. Leonora ingin memperingatkan mereka untuk mungkin mengajak mereka mendapatkan vaksin yang asli. Entah apa tujuannya. Akhirnya situasi mulai kembali normal. Ena, anak dari Mitch, diperbolehkan berkencan dengan kekasihnya karena kekasihnya sudah disuntik oleh vaksin. Orang-orang di dunia juga diperlihatkan sudah mulai membantu satu sama lain. Meskipun sampai akhir film WHO ataupun CDC tidak mengetahui asal mula virus ini, namun ada cuplikan terakhir yang menunjukkan hal tersebut. Ternyata kelelawar hutan yang tinggal di pohon terganggu karena sarangnya dirobohkan. Lalu kelelawar ini hinggap untuk memakan buah pisang dan sampai akhirnya dia terbang di atas peternakan babi dan pisang yang dimakannya tersebut terjatuh lalu dimakan oleh salah satu babi. Lalu babi itu dibeli oleh salah satu koki di Hong Kong dan ketika koki ini sedang mulai memasak, dia diminta foto bersama oleh Beth Emhoff. Dan tanpa mencuci tangan, koki tersebut langsung menghampiri Beth dan menyelami tangannya untuk berfoto bersama. Nah itu lur, dari kelelawar tadi yang sakit sama babi yang sakit, jadilah tuh virus akhirnya berkembang ke seluruh dunia. Film Contagion pada tahun itu mendapatkan pujian dari banyak kritikus karena alur ceritanya yang terlihat nyata dari berbagai aspek. Tapi sekaligus menimbulkan beragam spekulasi dari masyarakat terkait ramalan dari film tersebut. Scott Z sebagai penulis film ini sempat diwawancari oleh Vulture terkait dengan ramalan wabah di film ini.
Scotzi mengatakan, "Saya bukanlah dokter atau pakar kesehatan. Saya hanya mengenal dokter dan ahli epidemiologis dari universitas saat menggagas film Contagion ini." Soderbergh selaku sutradara juga mengakui bahwa Contagion terinspirasi dari penyebaran dua wabah, SARS dan juga MERS. Lalu Soderbergh membuat sedikit modifikasi pada cerita di film, yakni kombinasi antara influenza dan juga virus Nipah. Lalu kira-kira apa saja persamaan dan perbedaan antara film ini dan coronavirus ya Lur? Simak yuk berikut ini. Persamaan. Yang pertama, virus berasal dari kelelawar. Yang kedua, menyebar melalui kontak fisik ataupun media perantara. Ini maksudnya media apapun yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi ya Lur. Yang ketiga, menyebar cepat ke banyak negara. Saat ini sudah hampir 200 negara, tepatnya 199 negara yang sudah terinfeksi. Nomor 4, menimbun bahan pangan dan masker atau panic buying. Yang kelima, gejala virus yang sama persis, batuk, pilek, demam, sesak nafas, mata merah, gigi kuning, bertaring, ya gitulah ya. Yang keenam, berasal dari Cina. Meskipun awal mula penyebaran ini itu di Hong Kong, namun Hong Kong masih masuk dalam wilayah Cina, hanya saja sistemnya saja yang berbeda. Yang nomor 7 ada hoax. Pansos dan promosi obat Forsythia oleh Alan yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah contoh hoaxnya. Lalu perbedaan. Yang pertama, jumlah kematian yang begitu ekstrim ini karena virusnya memang sangat-sangat ganas di film ini. Lalu yang kedua, ada modul virus yang berbeda, yaitu kombinasi influenza dan Nipah yang sebenarnya tidak akan bisa terjadi di dunia nyata. Lalu yang terakhir, ada vaksin terlalu cepat ditemukan. Padahal untuk menemukan vaksin baru itu butuh waktu sekitar 4-6 bulan menurut penelitian. Jadi kesimpulannya, klaim media dan masyarakat tentang ramalan film Contagion terhadap COVID-19 ini tidak konkret Lur. Banyak hal yang tidak mendasari keadaan pandemik sekarang. Karena memang seluruh alur cerita dibuat dengan mengadaptasi wabah yang sudah terjadi sebelumnya dengan sedikit modifikasi. So, segitu aja bahasan kita kali ini. Jadi gimana menurut kalian Lur? Apakah film ini memang meramalkan COVID-19 atau ini hanyalah kebetulan belaka saja? Komen-komen pendapat kalian di bawah ya Lur. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe dan nyalain notifikasi tombol loncengnya juga biar kalian bisa terus mengikuti update-update konten menarik kita yang selanjutnya. Dan follow akun Instagram kami juga untuk konten-konten film menarik kita yang lainnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan koleksi album filmmu. Stay safe ya guys.